Dengarkan kebenaran firman. Meteraikan di tengah hati kami setiap kebenaran yang akan Kau sampaikan melalui hamba. Terima kasih Bapa, kuduskan hamba oleh karena nama-Mu dalam kehidupan hamba. Dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Pertama-tama saya mengucap syukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan saya secara pribadi dan kehidupan keluarga kami. Kalau hari-hari ini bisa kami lewati, semua katakan semua karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saya boleh menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya dan keluarga sampai hari ini. Dan saya boleh berdiri di hadapan saudara, itu semua karena saya boleh melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga berterima kasih kepada Pak Gembala karena mempercayakan saya untuk membagi kesaksian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tidak berlambatan, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes Yohanes 15 ayat yang kelima. Di jalan saya 15 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat, saya undang semua mungkin berdiri dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 5. Sudah dapat, tolong baca sama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang pada hari-hari ini tidak hanya negara kita, tidak hanya bangsa Indonesia yang sedang mengalami pandemi corona, sehingga tidak sedikit orang yang merasakan betapa sulit, betapa sukarnya untuk melalui hari lepas hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga. Dan kebanyakan orang ditarik pada cara berpikir dengan pemikiran yang secara logis, sehingga tidak sedikit orang yang menyangkali akan kedaulatan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Tidak heran ada begitu banyak orang yang depresi, ada begitu banyak orang yang stres, ada begitu banyak orang yang sakit-sakitan, ada begitu banyak orang yang mengalami trauma, bukan karena coronanya,
tetapi oleh karena logikanya yang sudah mulai terarah dan mulai membelakangi akan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Orang cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang cenderung mengandalkan pikirannya sendiri. Orang cenderung mengandalkan kekayaannya sendiri. Tapi di sisi lain, dampak yang dibuat oleh pandemi virus corona ini justru membuat kebanyakan orang semakin down. Baik usaha, bisnis, baik ekonomi, agama, politik, bahkan dalam kehidupan keluarga, kepercayaan antara keluarga satu dengan yang lainnya mulai apa? Kawan. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada dasarnya penyebab dari semua yang terjadi hari-hari ini membawa dampak kebanyakan orang sudah tidak lagi ada apa? Kepercayaan, baik orang lain, diri sendiri maupun Tuhan. Keluarga mulai membatasi diri untuk datang kepada keluarga yang satu atau yang lain dengan alasan curiga, jangan-jangan mengalami yang namanya COVID. Jangan-jangan sudah mengalami atau sudah terjangkit atau sudah terinfeksi yang namanya COVID. Sehingga mulai ada dinding pembatas. Kasih mulai hilang. Kasih mulai pudar. Karena orang kembali lagi mengandalkan logikanya. Orang mulai mengandalkan kekuatannya, tidak lagi menganggap bahwa Tuhan itu berkuasa baik atas dirinya sendiri, orang lain maupun seluruh yang ada di bawah kolong langit ini. Kita ingat, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, saudara tahu, kita semua tidak ada. Tidak ada rupa, tidak ada gambar, bahkan bayangan pun tidak ada bagi manusia. Dan semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang kita nikmati itu tidak ada. Apalagi yang namanya virus yang membawa dampak. Tidak ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita berkuasa. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu esa. Itu membuktikan bahwa Allah itu tidak dapat diganggu, tidak dapat digugat, tidak dapat diubahkan oleh akal pikiran manusia, oleh logika, kekuatan maupun keuangan kita atau ekonomi kita. Cara berpikir manusia akhir-akhir ini mulai apa? Membuat keretakan hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Sehingga tidak heran kalau saudara dan saya mungkin ada di tempat ini, ada begitu banyak orang lain yang sukanya di rumah. Kenapa? Jangan-jangan kita terjangkit virus. Gitu. Dialah yang berkuasa. Baik hari kemarin, hari ini, waktu masa penciptaan sampai selama-lamanya, hanya satu nama yang diberikan Bapa dalam kehidupan manusia, yaitu apa? Nama Yesus. Dia yang menjadi pembela dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan manusia.
Tapi sayangnya kebanyakan manusia sudah memungkiri akan apa? Kuasanya. Tuhan sudah mulai kecil, masalah kita sudah mulai besar. Persoalan pergumulan kita mulai besar. Kitalah sendiri yang membuat apa? Kuasa Tuhan itu kecil. Lewat apa? Cara berpikir kita, lewat logika kita. Padahal sebelum kita ada, Tuhan sudah ada. Waktu kita belum ada gambar, belum ada bayangan, Dia yang ciptakan kita. Dia yang ciptakan orang. Kong torang ragu, kong torang apa? Khawatir, kong torang tidak mengandalkan Dia. Justru torang andalkan apa? Torang pakai kekuatan. Justru yang torang lebih percaya apa? Apa kata orang? Aku ganas sekali ini virus ini. Banyak di rumah sakit. Bahkan apa? Boku rampas dorong oksigen, boku tinggi sebagai harga, membayar itu oksigen. Untuk supaya apa? Dapat perawatan yang maksimal. Di mana-mana mulai terjadi apa? Masalah. Entah di jalan. Karena PPKM kemarin sampai apa? Presiden pengawal jadi masalah. Orang bikin PPKM di Bali, seluruh Indonesia bikin PPKM. Padahal surat perintah jadi Bali dan di sekitar Surabaya. Sama bikin. Dan akhirnya apa? Berdampak pada apa? Ekonomi masyarakat. Berdampak pada kehidupan sosial. Berdampak pada kehidupan keagamaan. Berdampak dalam berbagai instansi. Situasi mulai kelihatan kritis. Tapi bersyukur, Manado sekalipun demikian tetap ada. Terlalu kuat. Kita selalu membawa insting kita untuk supaya apa? Mengarah kepada pertimbangan secara manusiawi. Padahal kuasa Tuhan tidak dapat diselami oleh akal. Amin. 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 Kuasa Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Tapi kuasa Tuhan itu akan tetap kuat. Itu sebabnya Daud bilang apa? Menara yang kuat, gunung yang kuat, batu karang yang teguh. Nah, kalau dunia hari-hari ini mulai apa? Merampas banyak orang-orang yang merasa memiliki iman. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa tindakan kita? Apa langkah kita? Apa antisipasi kita? Agar supaya apa? Kita terhindar. Agar supaya kita tetap berpegang pada pokok anggur yang benar di dalam Yesus. Agar supaya kita berbuah, menghasilkan buah dan buahnya lebat. Apakah kita terus mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita terus berpatokan apa kata orang? Apakah kekuatan kita hanya sebatas ketika kita melihat informasi, kekuatan kita mulai pudar, iman kita mulai pudar. Kita tidak pernah mengangkat firman Tuhan
lebih dari segala sesuatu. Padahal firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang mampu menolong saudara dan saya. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang mampu membebaskan kita semua. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang mampu membuat kehidupan kita berubah. Cara berpikir kita berubah. Iman kita akan semakin kuat, semakin kokoh. Kemarin saya bertemu dengan salah satu. Amin. Kembali lagi kepada apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang pasti itu akan terjadi. Kalau orang bilang nanti dulu, iya kan? Tidak perlu logika untuk pertimbangkan, tapi butuh apa? Firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Kenapa? Hari-hari ini yang kita butuhkan apa? Supaya Allah di dalam Yesus Kristus mengenal kita. Sekalipun kita bilang apa? Kita kenal Dia, Yesus. Kita kenal Dia Tuhan. Kita kenal Dia anak Allah. Tapi pada hakikatnya kita tidak dikenal oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki iman. Kita tidak pernah berpegang teguh kepada iman dalam Yesus Kristus lewat ini. Lewat firman Tuhan. Milikilah iman dalam Yesus Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada banyak yang engkau akan alami. Ada banyak masalah yang akan engkau lewati, tetapi tidak mampu mengubah, tidak mampu membuat kehidupanmu goyah hari-hari ini. Karena Dia adalah penolong. Dia adalah penopang. Dia adalah menara yang kuat, yang selalu apa? Mengangkat engkau. Membawamu masuk pada suatu rancangan-rancangan yang indah, yang luar biasa. Sebagai anak-anak muda, kita semua yang sudah dewasa, mari kita bergandengan tangan, saya membangun iman kita, kepercayaan kita, meneguhkan iman kita, kepercayaan kita dengan penuh keyakinan dalam Yesus Kristus. Karena Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia yang tidak pernah melepaskan kita, kecuali kita yang tidak berbuah. Alkitab berkata apa? Mereka yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang ke api. Tapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita yang adalah ranting-ranting yang memiliki buah yang lebat, katakan amin. Amin. Kita adalah ranting-ranting yang memiliki kekuatan di dalam Dia, dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang spesial, sehingga hari-hari ini kita boleh lewati, dan hari-hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita menjadi bagian kita semua. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari-hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.